Dan secara resmi pada hari ini kita memulai Tahun Solidaritas Misi Keuskupan Tanjung Selor untuk Paroki Mansalong periode 2020-2021 kita nyatakan dimulai. Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong didirikan pada tahun 1989. Pemekaran dari paroki induk yaitu Paroki Santo Stefanus Malinau. Paroki Maria Bunda Karmel Mansalong berada di wilayah perbatasan NKRI dan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nukan, Provinsi Kalimantan Utara. Paroki ini juga berbatasan dengan Paroki Santo Yosep Sebuku dan Paroki Santo Stefanus Malinau. Reksa Pastoral Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong mencakup wilayah 6 kecamatan, yakni Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pansiangan, dan Kecamatan Lumbis Hulu. Sementara tempat-tempat sebagai pusat perjumpaan umat yang harus dikunjungi meliputi 36 stasi dan 9 tempat pelayanan, yaitu wilayah perusahaan. Stasi-stasi ini tersebar hampir di sepanjang tepi Sungai Mansalong. Oleh karena itu, sarana transportasi yang dominan adalah menggunakan transportasi air atau sungai dengan menggunakan perahu, dan ada juga beberapa stasi pada bagian tengah ke arah hilir sudah dapat dicapai melalui jalan darat dengan kondisi jalan masih tanah. Mayoritas umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong adalah suku asli setempat, yaitu suku Dayak Agabak. Di samping itu ada umat juga dari kam-kam perusahaan sawit yang mayoritas berasal dari NTT, serta masyarakat lain terdiri dari suku Jawa, Batak, dan Toraja. Komposisi penduduk di paroki ini paling banyak beragama Kristen GKPI, lalu Katolik, ada juga GKII dan GSJA, saudara-saudara yang Muslim, yang kebanyakan tinggal di pusat kecamatan seperti Kecamatan Atap, Kecamatan Atulai, dan Kecamatan Mansalong. Pada umumnya, penduduk lokal suku Dayak bekerja sebagai petani, semi meramu, sedangkan pendatang berprofesi sebagai ASN, pegawai dan buruh, karyawan perusahaan, pedagang, buruh, tukang, dan wira swasta. Menurut pendataan terakhir, sekitar tahun 2020, jumlah jiwa umat di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong mencakup 3.000-an jiwa. Paroki ini dilayani oleh 3 orang imam diosesan. Untuk mempermudah pelayanan, maka stasi-stasi dibagi dalam 3 kelompok wilayah sesuai jumlah imam 3 pastor untuk memudahkan dalam berkumpul dan berkegiatan, secara khusus pada perayaan hari besar seperti perayaan Natal dan perayaan Paskah. Wilayah 1 mencakup stasi-stasi dalam Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atulai. Wilayah 2 meliputi Kecamatan Lumbis Induk, dan wilayah 3 meliputi Kecamatan Lumbis Ogong
Kecamatan Lumbis Pansiangan, dan Kecamatan Lumbis Hulu. Ketiga pastor dapat melayani semua stasi bergantian sesuai jadwal turne yang telah dibuat dan bersepakat untuk memberikan pelayanan sakramen insidentil sesuai kebutuhan umat. Di samping itu ada tim pastoral yang melibatkan para suster SSPS yang berkarya di paroki ini dan DPP harian untuk membantu pelayanan doa dan katekese kepada umat. Dan bersama tim ini juga para pastor berkumpul, bertemu untuk menyusun jadwal pelayanan dan merencanakan kegiatan rohani, terutama pembinaan untuk menerima sakramen. Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 bulan, bisa lebih jika situasi mendesak, DPP harian bertemu untuk membicarakan berbagai hal, terutama rencana atau program paroki. Sedangkan DPP inti seksi-seksi minimal sekali dalam 1 semester bertemu untuk membicarakan hal-hal berkaitan dengan kegiatan seksinya. Sementara untuk DPP Pleno selalu diadakan pada akhir tahun sekitar bulan November untuk membicarakan semua hal di paroki, berkisar evaluasi, program, dan lain-lain. Dalam hidup menggereja, umat masih sangat bergantung pada tim pastoral untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama kelompok kategorial seperti Sekami, Misdinar, OMK, dan WK, termasuk kegiatan tematis, devosional pada bulan-bulan tertentu. Berkaitan dengan tempat peribadatan, beberapa stasi belum mempunyai rumah ibadat dengan berbagai persoalan dan alasan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain bahan material yang sudah dimiliki masih sedikit, ada yang masih dipinjam, kurang dana untuk melakukan pembangunan, terutama sulit mendapat biaya untuk tukang. Sebagian gereja yang sudah ada mulai rusak dan butuh rehab atau renovasi. Beberapa gedung gereja kurang terawat. Ini berkaitan dengan mentalitas dan pemahaman umat tentang gereja atau kapel sebagai tempat berdoa dan ibadat masih kurang. Bahkan proposal selalu disampaikan untuk pembangunan dan rehab gereja terus-menerus diupayakan namun belum membuahkan hasil. Dalam hidup menggereja, profesi umat atau pekerjaan untuk mencari nafkah terkadang menjadi kendala untuk berkumpul dan berkegiatan bersama. Sehingga pengembangan iman masih harus terus ditingkatkan. Masih terbatas pada persiapan menerima sakramen. Maka langkah yang diusahakan adalah memberi perhatian lebih pada generasi muda, yakni orang muda Katolik, sebagai agen perubahan masa depan. Selain itu ada wadah asrama Katolik, putra dan putri, yang menjadi peluang atau kesempatan pembinaan dan penghadaran pemimpin dan penggerak umat di stasi masing-masing. Demikian gambaran sekilas tentang Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong. Ago Onsoy, kabar baik.